Hai gengs. Dan aku besok mau pendakian dengan adventure film plan trip organizer. Dan aku pengen bagikan cerita aku sih hari ini. Bagaimana tentang aku mendaki dan apa yang mesti aku bawa. Dan juga bentuk pakaian gimana yang aku bawa. Sudah pasti ya, kalau pertama itu kita harus punya carrier dulu, convention. Berat aku ini sih carrier aku 75 kilo. Dan isinya itu pertama di dasar aku letakkan SB dulu, sleeping bag. SB dulu loh geng. Setelah SB baru kita ambil ini dalam kresek ini adalah baju-baju aku loh geng. Di dalam carrier ini aku letakkan ini dulu trash bag ya, baru kemudian ada matras biar membuat carrier itu lebih berbentuk ya. Dan kemudian baru tenda loh geng di sini, lalu di atasnya itu logistik. Dan kedua baru aku letakkan pakaian aku loh geng. Aku letakkan pakaian aku di sana, ada baju, ada celana dalam, ada celana pendek. Karena ini sangat penting banget sih kebutuhan bagi aku, celana pendek itu kalau aku di area camp. Kalau baju juga geng, sudah pasti aku milih baju yang nyaman, bukan mahal tapi nyaman, murah tapi enak dipakai. Dan aku lebih suka kalau mendaki itu geng bentuknya tuh kayak gini. Kalau aku lagi trekking ya, kita mendaki gunung itu aku lebih suka pakai baju yang kayak gini. Sebab kalau kita mendaki itu kan hawa badan kita itu naik dan panasnya itu berasa banget. Jadi aku lebih suka seperti ini biar angin itu masuk ke ketek, ke baju. Jadi tidak terlalu panasnya itu tidak terlalu menguhum banget. Apa bahasa Indonesia menguhum ya? Tidak terlalu terkurung banget gitu. Hawa panasnya yang menimbulkan bau badan. Meskipun kita udah pakai deodoran ya. Jadi aku perlu baju-baju yang kayak gini loh geng. Bajunya ini murah aja sih, enak dan gleber kayak gini. Jadi kalau mendaki itu sih enak kalau kita lagi trekkingnya. Dan juga kalau kita lagi camp itu geng, aku tidak suka membawa baju itu yang kainnya itu tebal. Aku lebih suka bawa bajunya itu kainnya itu yang tipis tapi enak dan hangat. Kita harus milih itu loh geng. Kalau kita membawanya itu yang tebal, otomatis itu juga salah satu cara memberati kita saat membuat di carry loh. Itu kan menambah gramnya lagi kan, berat nambah. Jadi aku itu geng, kalau camp itu aku selalu bawa celana dalam itu 2. Satu kepake dulu, kita ke tempat tujuan dari rumah sampai area camp, sampai ya kan kita sampai nanjak kita pakai celana itu udah. Terus setelah itu sampai di area camp kita masang tenda dulu ya. Dan setelah masang tenda baru kemudian aku ganti baju aku, dan badan aku seka dulu sih pakai kain atau pakai tisu lah. Aku kasih air, diseka dulu. Di saat peluhnya itu udah kering, baru aku ganti baju loh. Dan di saat aku ganti baju itu, baju pun tidak yang terlalu tebal, tapi setelah itu aku pakai sweater ataupun jaket begitu. Sebab kalau kita di Kalimantan ini hawanya itu kan beda sama di luar Kalimantan yang dinginnya itu kebangetan. Kalau Kalimantan itu panas. Jadi sweater pun udah cukup kok, dan jaket yang tidak terlalu tebal juga udah cukup untuk menghalau
angin di saat kita sedang ngumpul sama teman kita, sama teman camp, kita ngopi bareng, kita menikmati alam dan kita merasakan hawanya dingin angin. Dengan sweater dan jaket yang tipis pun aku udah panas loh, geng. Soalnya kalau kita di luar dengan di dalam tenda itu beda ya. Kalau dalam tenda kita nggak pakai jaket juga nggak apa-apa, yang penting satu, aku aja pakai sleeping bag karena untuk menahan kentut tuh, geng. Dan baju pun aku biasa kalau camp, walaupun cuma Sabtu Minggu ya, aku bawa itu 3 sih. Satu untuk dipakai, satu untuk malam tidur, dan satunya untuk pagi. Dan akhirnya sampai dibawa pulang. Semuanya bajunya itu tipis loh, geng. Tipis, enak kalau kita bawa dalam ini. Kalau aku lipat dan aku buat ke dalam plastik es batu, ya. Muat banget. Jadi kan packingnya itu lebih membuat ringan ya. Dan celana tadi juga, celana dalam itu udah pasti udah ringan aja. Dan ini loh, geng, celana pendeknya juga yang ringan juga sih aku bawa. Karena kan ada celana itu yang agak berat sih, ada juga kan kainnya. Dan aku lebih suka, aku sih kebiasaan aku kalau aku camp kemanapun, aku selalu kalau trekking, aku kemungkinan besar aku selalu pakai celana bola loh. Ya, celana bola yang harganya cuma tidak nyampe 20.000 sih. Aku pakai, enak sih. Soalnya kalau trekking itu aku sukanya tuh celana pendek, jadi biar tidak terlalu panas banget. Kalau malam juga sih kita bahaya sih kalau kita celana pendek, tapi kita hati-hati juga sih. Bahayanya kan ada ular atau apa gitu. Dan sepatu udah pasti sih gue pakai. Jadi yang susunan aku dalam carrier ini, aku pakai SB dulu aku buat. Lalu kemudian pakaian aku dari celana dalam, celana pendek, baju ganti, semuanya aku satukan dalam plastik dan kulipat di dalam plastik dan kita buat nomor 2-nya. Lalu kemudian baru aku pasang tenda loh, geng. Lalu baru tenda, di atasnya tenda dan hemok juga kepakainya sih. Kita lihat juga tempatnya, untuk camp, area camp, apakah ada pohon-pohon atau enggak. Kalau enggak ada pohon-pohon sih ya ditinggal. Jadi kalau ada ukuran hemok sih bisa bersama baju bersebelahan. Lalu di atasnya baru tenda aku udah masukkan. Dan di belakang tenda, kalau aku trekkingnya itu jauh ya, yang kita trekkingnya dari pagi sampai sore, itu aku bawa air biasa 1-3 liter itu di dalam, itu pas di bagian mengenai punggung. Jadi sisanya itu adalah logistik, bagaimana kita paham mengatur, bagaimana kita bisa mengatur agar tidak ribet dan tidak terlalu terlalu membuat gurancayan, orang bilang berbunyi itu kan, karena tidak terlalu padat kita masangnya, karena seadanya sih ya, tahu buat tidak pakai aturan packing sih, makanya itu yang membuat berat sih. Karena, geng, kalau kita mendaki itu, aku sih biasa kalau mendaki, kalau di hutan Kalimantan ini kan kita meskipun paling tinggi gitu cuma 1.900, itu juga memakan waktu 5 hari doi. 5 hari PP. Bayangkan, karena kita dari nol sampai ke puncak. Jadi kita harus bisa untuk packing bagaimana sedemikian rupa sehingga packingan kita itu bisa membuat menjadi ringan loh. Dan juga choking set ada juga sih.
ya kita buat semua. Tapi kalau kita mendaki sampai 5 hari, kita berbagi sih sama teman, jogging set itu berapa, untuk peralatan makan itu berapa. Jadi ya kita bisa berbagi packing lah. Tapi kalau kita di bukit-bukit kan kita sendiri, itu otomatis aku sih ya aku buat semua sih. Tapi dengan bagaimana aku bisa mempackingnya agar semuanya bisa menjadi ringan. Dan tidak ketinggalan geng, kalau aku camp itu aku selalu bawa sendal jepit. Karena kan gak enak di saat kita ngobrol sama teman-teman kita pakai sepatu terus, gak enak tuh. Dan kenapa geng aku letakkan tenda itu kalau bisa tuh juga paling atas? Karena kebiasaan kalau aku mendaki kita sampai ke area camp, yang kita butuhkan pertama itu adalah kita masang tenda kan. Kalau kita meletakkan tenda paling dasar di dalam keril, otomatis kan kita harus bongkar semuanya dan keluar semuanya dari logistik sampai ya pakaian semuanya keluar. Makanya itu aku pakai SB dulu paling bawah, kemudian baju, dan kemudian di atasnya baru tenda. Jadi kalau logistik keluar kan enak, gak apa-apa sih, masih bisa untuk disusun. Tapi kalau baju-baju kan sayang. Dan besok geng, kalian akan lihat perjalanan aku nanti mulai rumah sampai menuju area base camp Plain Plan Drift, dan kemudian kita menuju Bukit Batas besok, dan kita nyebrang danau menuju sebuah pulau, di mana pulaunya itu ada bukit. Yaudah geng, karena mataku udah ngantuk, aku berhenti nge-vlog dulu ya. Makasih kalian udah mau nonton ya, makasih banget. Thank you, dadah.